qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munwah wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyarul ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Nurul Hasanah Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Haja Yunsih. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Mudah-mudahan semakin diberikan oleh Allah perbaikan. Pak Jinamin, putra putri, menantu dan cucu, insya Allah semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus Ibu Nunung dan Bu Mohani yang senantiasa menyertai kita di setiap pengajian kita hari Selasa ini. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Kita juga semuanya dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di tahun berapa, Bu? Hijriah? Iya, 1447. Kalau kemarin 1446. Waktu hari apa itu ya? Hari Kamis, hari Jumat, tanggal 1. Oh iya, hari Kamis 1446. Udah terasa ya, sudah berapa hari berlalu? Udah ketemu ibu-ibu? Udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Yuk. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ada tanda Jim, ya, ayo. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Gitu ya. Ayo. Inni akhafu in asaitu rabbi. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Yuk. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bih. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bih. Faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Yuk. Faqad
apa? Kan belum diartiin. Belum diartiin. Ya, kan saya bilang tadi belum diartiin. Kalau belum diartiin belum berarti bacanya ulang lagi gitu. Iya, nah tuh. Aduh. Batuk minum kita kenyang. Padahal minum nggak ngilangin Supaya ini jangan. Iya, supaya jangan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya sampai mana kemarin? Qala alladziina la yarjuna udah tajwidnya udah belum? Belum ya. Ayo. Ayo Ibu. Matobi'i. Lal alif lam. Syamsiyadi. Di matobi'i. Ladina la. Yar. Roknya tafkhim. Yarju. Matobi'i yarjuna liqa. Mad wajib muttasil liqa'ana. Enggak liqa anak tibiqur roknya naflim biqur mad badal biqur anin izar tanwin ketemu ghain nunnya harkatnya apa tanwinnya kasrotain ghai sifat lin ghairiha ri-nya tarkik ha mad asli da mad jaiz munfasil hada ya mad ketemu alif au sifat lain au badil kul ma atau biyaku nuli mad jaiz munfasil mad ketemu alif an izhar nun mati ketemu alif ubadilahu masilah qasirahu domir huwa ya domir huwa ketemu mim ya mil yang apa ini yang au dekat min til kan ya iya akrab kan dal tak min tilqa dan wajib muttasil tilqa inafsi mad jaiz munfasil mad ketemu alif in idha nun mati ketemu alif at-tabi'u illa
Mato, mato bima, yu, mato biha, majaiz munfasil, ila mana? Ilayya, berhenti ya. In wajibul munna. Sudah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilh. Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan ketemu dengan kami. Kaminya siapa nih, Bu? Allah. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an kalau ada kalimat, ada kata kami itu maksudnya Allah. Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami. Emang ada, Bu, orang yang nggak mau ketemu sama Allah? Orang yang kafir nggak mau ketemu sama Allah. Ketemu sama Allahnya kapan, Bu? Nanti ya. Jadi ibu-ibu kalau waktu mati belum? Ya, waktu mati belum, nanti pas giliran kita dibangkitkan. Nah, ibu-ibu gimana dia pengen ketemu Allah? Orang mereka tidak percaya sama Allah. Orang mereka durhaka sama Allah. Orang mereka nggak percaya sama hari kebangkitan. Nggak mau. Mereka takut ketemu Allah. Kayak kita, Bu. Ya Allah, bukan nggak mau mati. Takut, gitu kan? Iya, takut belum ada bekal gitu. Kalau kita ibu-ibu takut nggak mau mati, kita nggak mau mati, takut nanti ketemu Allah, takut dihukum. Karena apa? Karena kita menyadari belum ada bekal kita, banyak dosa kita, gitu ya. Bukan nggak cinta sama Allah, bukan nggak cinta sama Allah. Orang yang cinta sama Allah pengen buru-buru ketemu sama Allah. Jadi ibu-ibu kita ini di antara dua gitu. Pengen banget ketemu sama Allah, memang kita kangenin Allah, tapi kita juga takut. Ya, kita juga takut. Kenapa? Nanti kita dihukum, takut dihukumnya itu. Kayak anak ibu-ibu, dia nggak mau pulang. Kenapa? Karena merasa bersalah. Tapi kita ibu-ibu ribut-ribut enggak, maksudnya takut sama Allah ya. Tapi kayaknya nggak berubah-ubah gitu ya. Nggak berubah ya, Bu ya. Iya, berubah ya. Lah iya, ibadah kita kayaknya tidak nambah-nambah gitu. Tapi ibu-ibu alhamdulillah nambah lah, masa kagak nambah sih, Bu? Apa ibu belum sampai sholat qobliyah ba'diyah? Kan udah ya. Kalau ibu belum sempat sampai waya gini, belum juga sadar buat sholat qobliyah ba'diyah, berarti stuck di situ. Ya. Iya. Iya, jadi qobliyah ba'diyah mah jangan sampai ditinggal gitu, Bu. Jangan. Paling tahajud yang talan-talan. Kadang-kadang males sih, Bu, ibu kadang-kadang males. Mengaku aja, Bu. Ya, tahajud talan-talan pasti ya Allah, di setan dulu. Kita ngantuk baik. Kadang-kadang males ibu-ibu. Iya. Akhirnya ibu-ibu apa, Bu? Ya udah duduk aja dah sholat. Nah, ya. Boleh nggak, Bu, sholat duduk? Boleh. Kata Allah males sama. Lah, ngantuk nggak ngomong apa? Gak ada urusan, yang penting jangan tidur. Iya. Dari dibangunin jam 3 dari dibangunin ya. Makanya ibu-ibu supaya jangan ngantuk ada qailulah. Apa itu qailulah? Tidur sebentar menjelang sholat zuhur. Enak banget, Bu, tidur siang. Baru kemarin itu saya ngerasain tidur siang enak banget, tapi kagak enak bangunnya. Ya, bukan puyeng, males.
bangun malam itu maksudnya bangun di waktu pagi mau menghadapi subuh sama bangun siang-siang tuh ya Allah berat banget dah. Kayaknya ya Allah gimana gitu. Tapi setelah kita bangun enak enteng gitu Bu. Pantas orang kaya ada tidur siangnya ya. Nah berarti kita kagak ada tidur siangnya. Kalau bukan orang kaya ya. Orang kaya dong tidur siang. Emang orang kaya doang. Iya. Ayo anak-anak pada pulang tidur siang. Itu kaya banget tidur siang kata saya gitu ya. Kan anak-anak kan disengaja-ngajain sama orang tuanya suruh tidur siang. Jadi ibu-ibu orang yang enggak percaya sama hari kebangkitan, mereka tidak mau ketemu sama Allah. Orang yang durhaka tuh Bu. Jadi ngomong nih Bu, orang-orang yang tidak mau tidak mengharapkan ketemu Allah bilang apa? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddil. Datangkanlah, bawalah Quran, datangkanlah Al-Quran yang bukan modelnya kayak begini. Atau ganti. Ini kan Quran nih, Bu. Pengennya mereka ganti, jangan kayak begini. Habis di sini ada hukum, ada haram, ada halal, ada larangan, ada perintah, ada janji buat masuk ke surga buat orang yang taat, ada ancaman ke neraka buat orang yang durhaka. Agak enak kan nih bacanya ya. Udah ganti aja gitu. Ini kan lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin umatnya Nabi Muhammad. Lagi ngomongin orang masih kan kita kemarin lagi ngomongin umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang kafir. Kan saya pernah bilang ibu-ibu, orang yang hidup di zaman umatnya Nabi Muhammad semuanya umat Nabi Muhammad. Cuman ada yang kafir, ada yang beriman. Nah, orang yang kafir umat Nabi Muhammad tapi yang kafir, yang durhaka gitu. Mereka ada berita hari kebangkitan nanti ketemu, agak mau mereka ketemu. Udah ganti aja apa? Apaan sih ini Quran? Ya banyak banget peraturannya. Murtad ibu-ibu. Iya, kayak ibu-ibu. Apaan sih ini isinya? Banyak peraturan. Giliran yang enak mau diikutin, yang giliran kagak enak. Emang Al-Quran yang enak-enak mulu yang disampaikan? Ya kayak guru-guru gitu kan. Guru-guru apa yang nyampeinnya yang enak-enak mulu? Ada juga yang nggak enak. Tapi akhirnya apa Bu? Yang dimarahin, yang dijudesin, yang dimusuhin, yang nyampein. Dulu yang nyampein Nabi, sekarang yang nyampein siapa? Saya. Nyinggung saya itu tuh, kagak nyinggung. Orang lagi belajar nyinggung. Tahu. Ya. Ada yang gedeg gitu kan? Sama usada ya. Ada. Yang gedegin saya? Ada. Kok tahu sih? Saya mah kagak tahu. Saya mah lagi ngomong aja. Jadi memang resikonya guru. Ada yang gedegin, ada yang kagak. Iya. Kalau maunya yang enak-enak ya kagak digedegin. Kalau yang nyampeinnya ada juga yang kagak enaknya ya itu resiko. Ya. Ada yang tersinggung sama saya. Iya. Kagak ngapa-ngapa. Kagak ngapa-ngapa. Kalau orang mau
Saya mah ibu-ibu. Kalau orang-orang yang model kayak gitu tersinggung sama saya, sebel sama saya, Bodoh amat. kagak ini. Tapi kalau yang namanya orang soleh banget gitu Bu ya, orang ketahuan banget ininya, baru tuh saya tuh jadi berpikiran. Ya kalau kayak begitu mah, Kayak para kalau kayak begitu mah, biasa aja. Biasa aja. ya kayak gitu. Kenapa? Memang saja makan tugasnya menyampaikan. Enak mau nggak ya terima aja. Namanya jalan Kalau main-main terus aja. Lagi ilmunya. Ya, Komen. Udah ganti aja deh nih, gitu ya. Quran jangan kayak begini nih modelnya, kata mereka begitu. Ya. Coba diganti. Kenapa sih punya ini lagi batuk aja sama saya ya? Saya takut keluar ke bawah. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak berhak aku untuk menggantikannya dari diriku, dari pihakku. Ini Al-Quran diturunkan oleh Allah, bukan buatan Nabi. Pahit, getir, manis, asemnya harus diterima. Ya kan, harus diterima. Mau enak ke kagak ke. Kalau Nabi suruh ganti, kagak bisa. Itu aku tidak berhak gitu, aku tidak berhak. Aku udah, dia lagi mikirin omongannya. Jadi aku tidak berhak untuk menggantinya. Kata Nabi. Ibu misalnya ibu lagi nanya sama saya hukumnya ini. Kalau Ustazah Ulfa tuh pernah bilang begini, apa sih amalannya gitu. Sekarang gini, kamu mau nggak ngamalin? Setelah saya kasih tahu, kalau nggak mau ngamalin, capek-capekin saya ngomong aja. Ya, saya capek-capekin saya ngasih tahu aja. Udah, nggak usah pakai dikasih tahu gitu. Jadi nanya dulu, mau nggak ngamalinnya? Iya, gitu. Ibu-ibu, Udah capek-capek Ustazah Ulfa mah ternyata sholat awabinnya kita 6 rakaat aja kadang-kadang meninggal. Ya, 20 rakaat. 20 rakaat. 10 kali salam. Iya. Jadi paling sedikit 2 rakaat awabin nih Bu, habis maghrib 20 rakaat. Ya. Jadi kalau ada amal-amalan, kalau kita mah kan ibu-ibu pas giliran dapat amalan kita nyampein gitu ya. Iya. Nah kalau yang kira-kira nggak berat disampaikan, tapi kalau yang berat buat dirinya sendiri. Gitu. Kayak ibu-ibu tahajud buat Nabi wajib, buat kita nggak wajib. Jadi sekali-sekali doang. Kalau kita udah rutin gitu ya, tinggalin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau buat Nabi wajib. Tapi ibu-ibu ya kalau lagi bangun mah sholat, nanti takut-takut besok giliran kita ke ya. Ibu-ibu sekarang itu subuh siang banget ya, 5 kurang seperempat. Jadi kita bangun jam 4 aja tuh masih keburu itu, jam 4.10. Makanya alarm ada jam 5, ada jam 4 itu. Ya, cinta baru. Jadi jam juga berpalian ke dapur deh itu mah. Iya, ngulet dulu ya. Kamar mandi aja kan lama. Itu kamar mandi paling lama itu kalau malam tuh kita. Ya. Jadi kenapa? Ibu-ibu,
kita kan nahan ya kan, kita kan kagak ada bergeraknya nggak banyak kalau waktu tidur malam kan ya. Nah, jadinya kan kadang-kadang pipisnya juga kan bisa berkali-kali, nggak sekali doang. Apalagi ibu-ibu kalau yang pakai kloset duduk nih Bu, kalau saya suka dinaikin Iya. kakinya Istimewa. Bu. 3 kali. Nah kalau diginiin nih, kalau misalnya kita duduk di atas kloset duduk itu nggak tiris, Iya. jadi naikin satu ke atas kloset. Nah begitu tuh, nah itu bisa tiris tuh. Begitu. Emang nggak bagus. Tapi kalau udah tua kayak begini, ya Allah, susah banget. Nggak bisa jongkok. Nah, makanya kalau saya duduk gitu naikin ke atas. Jadi waktu pertama-tama kita duduk, udah duduk tuh kan, keluar tuh. Nanti kita naikin deh kaki kita tuh. Gitu. Itu baru tiris dah. Nilai kloset duduk bukan kloset jongkok, memang kita jongkok. Iya. Emang bagusnya kloset jongkok. Kayaknya kurang tiris emang kalau menurut saya. Jadi kalau kata saya punya teman, bukan senior saya sih, bukan temen ya. Jadi punya anak dokter. Jadi memang mengakui, dokter juga mengakui kalau kloset duduk itu nggak bagus. Iya. Tapi karena memang sudah telanjur adanya kloset duduk, ya sudah gitu. Cuman tinggal kita ngakal-ngakalin gimana supaya keluarnya tiris gitu. Hah? Iya. Susah jongkoknya, udah susah jongkoknya. Ya. Jadi kata Nabi, aku tidak berhak untuk mengganti Al-Quran ini gitu ya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Aku nggak boleh mengganti-ganti apa yang telah Allah wahyukan, itulah dia yang harus aku sampaikan. Aku hanya bisa mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diwahyukan kepadaku, kata Nabi. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Tuhanku. Bermaksiat, ibu-ibu, bermaksiat itu di sini nih maksudnya Nabi ganti-ganti. Ibu-ibu, ganti bukan masalah ganti blok-blokan ini gitu ya. Sedikit aja. Makanya Al-Quran itu sebetulnya nggak boleh gegabah kita. Wa diganti fa aja dalam ilmu bahasa Arab itu beda. Kan kadang-kadang kita kan main ceroboh gitu. Makanya termasuk hadis kayak begitu, hadis juga. Makanya kita ujungnya suka bilang ini ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut apa? Takut nih konteksnya nih tulisannya kadang-kadang wa dibilang fa gitu ya. Fa dibilang wa atau dibilang au. Kita nggak tahu, kita nggak hafal ai kama qala Rasulullah, yakni sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Apalagi Al-Quran, hadis aja seperti itu. Jadi antara au dengan wa itu ada makna yang berbeda gitu. Al-Quran nggak boleh fa, itu cuma satu huruf fa, wa gitu ya. Padahal kan kayaknya sama aja, pada enggak begitu, nggak boleh sembarangan. Kasrah dibaca fathah nggak boleh juga kayak begitu. Artinya beda. Aturan jadi fa'il yang melakukan, jadinya yang dilakukan jadi pelengkap penderita. Kalau misalnya fi'il nih, fi'il di fathah, fi'il nggak isim itu kata benda didomahin, itu jadi fa'il. Kalau di fathahin jadi maf'ul. Ayo kagak ngerti.
sorok dia. Ya. Jadi memang ibu-ibu orang Islam itu nggak boleh lepas bisa huruf gundul. Huruf gundul itu jadinya harus memahami nahu sorofnya gitu. Nggak boleh cuman bisa baca yang udah seadanya gitu. Pakai terjemah. Kan sekarang kan ibu-ibu gampang aja Bu. Kalau mau kita ngajar ya sudah terjemahannya aja gitu. Tapi nanti ditafsir beda, ditafsir banyak urayan-urayannya gitu. Takut-takut nanti salah ininya gitu. Salah memaknainya. Arti dengan makna beda. Nah patokannya ke terjemah kalau kita nggak ngerti. Nah, nanti yang menjabarkannya dari tafsir. Jadi aku tidak bisa ngikutin kehendak kalian. Aku cuma bisa mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut jika aku berbuat maksiat. Ini maksudnya berbuat maksiat, merubah-rubah wahyu. Akan mendapatkan azab di hari yang agung. Maksudnya di hari kiamat. Ibu Yasin aja nih. Nggak boleh sembarangan nulis Yasin. Emang Yasin ada 2 huruf, ya kan? Ya sama sin. Boleh nggak kita baca tulis Yasin? Kan sama aja tulisannya. Cuman nggak banyakan Yasin itu ya. Ya nggak bisa, nggak boleh. Jadi benar-benar plak. Apa yang ada dalam Al-Quran yang harus kita bisa tulisnya gitu. Jadi ibu-ibu, Nabi takut banget kalau sampai mendapatkan azab di hari kiamat kalau ngikutin apa yang diinginkan oleh mereka. Kaum kufar Quraisy. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wala adrakum bih. Katakanlah. Ini Nabi suruh katakan nih sama Allah. Allah suruh mengatakannya kepada Nabi, law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, matalautu alaikum, aku tidak akan membacakannya kepada kalian. Wala adrakum bihi, dan aku tidak akan mengajarkan kepada kalian Al-Quran ini. Kalau Allah mau, untuk aku tidak membacakannya, untuk aku tidak mengajarkannya, aku bisa saja. Kalau Allah mau. Makanya ibu-ibu kita khawatir. Kalau sampai kita sama sekali nggak mau buka Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran, bukan lagi kita yang nggak mau baca, tapi Allah yang nggak mau kita baca, tuh yang paling bahaya. Ya, yang paling bahaya bukan ketika kita yang nggak mau baca Al-Quran. Takut lama-lama gara-gara kita meremehkan nggak mau baca Al-Quran, Allah yang nggak mau kita baca Al-Quran. Coba tuh Bu, kalau Allah udah nggak mau kita baca Al-Quran, ya udah dah. Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu dia. Makanya ibu-ibu, saya pernah tuh ngomong di mana gitu, ya Allah Bu, buat yang nggak bisa baca Al-Quran, ya Ibu, pokoknya buka Al-Quran. Jangan sampai nggak punya Al-Quran. Nanti gimana kita kalau mati Bu? Gimana kita kalau nanti mati nggak pernah di rumah punya Al-Quran? Ibu punya Al-Quran? Punyalah, orang sekarang aja bawa. Iya. Ya, buka itu Al-Quran walaupun nggak bisa baca. Waktu masih kecil kita belajar. Ini mah ibu-ibu udah bisa. Ini mah lagi ngomongin apa yang nggak bisa. Yang nggak bisa. Saya yakin semuanya waktu masih kecil, semuanya disuruh ngaji sama orang tuanya. Nggak mungkin. Ya Allah, ibu-ibu kalau sampai ada orang tua nggak ngajiin anaknya,
Ya Allah sengsara hidupnya Bu, habis mati ke orang tua. Iya. Ya. Cuman karena pas giliran udah gede nggak ngaji-ngaji jadi lupa. Iya. Jadi lupa. Nah, kan pasti nempel nih Bu. At-ta'allumu fi shighari kanaqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ya, kalau di atas air kanyut. Tapi kalau belajar di waktu kecil masih aja nempel ibu-ibu. Sudah dewasa. Nempel, ada alifnya, ada baknya, ada huruf hijaiyah yang 28 ya. Iya. Diliatin aja tuh huruf, diliatin ya Allah. Ya, Belajarnya alif, sin, gitu kalau dulu ya. wa, ya sin, wa, alif, lam, gitu ya. Iya. Walaupun nggak berbentuk bacaan Al-Quran misalnya. Iya. Atau gini kali ya, kan kita udah hafal kul huwallah ya. Buka deh, mana nih kul huwallahu ahad ya? Iya. Kul, oh ini kul huwallah ahad. Ya Allah subhanallah ibu-ibu. Ya, yang penting kenal huruf. Ini ibu-ibu ya Allah. Ini alhamdulillah Bu. Giliran Quran bawa Quran. Ada ibu-ibu Quran berjejer di musola. Ya, udah duduk aja kagak mau bergerak. Enggak mau. Ya, bukan baca apaan aja ya, lagi baca Quran. Lagi baca Quran, lagi oh, surah apa aja. Oh iya, nanti mana sih minta dibukain gitu Bu, minta dibukain supaya sama. Diliatin aja, nggak usah pakai ngikutin baca, nggak usah. Diliatin aja sama dia. Dapat pahala nggak Bu? Daripada jojong aja duduk begini. Jojong, kalau orang Sunda tuh jojong tuh diam aja. Bukan jonjon. Diam aja. Ya tapi saja memang alhamdulillah ya di sana ada yang sama sekali nggak kenal huruf. Tapi kalau tadarus kita baca, diikutan baca, kita ngebet nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Penjarin, penting tekun. Nah kalau kita lagi tadarus mau ngikutin dia mah, atau kita kasihan sama yang lain. Iya, biarin, yang bisa. ngebet gitu. Jangan juga terlalu dipaksakan buat. Nah kalau dia dipaksa harus bisa tuh dipentingin. Iya, ajarin dia punya. Ada kok kemarin yang nanya, Ustazah ini, ya Allah, itu yang namanya kalimat Allah itu gampang-gampang susah kata saya. Udah biarin aja dah, ya. Dibetuli, kalau berani ngebetulin betulin. Tapi kalau udah kita betulin masih begitu aja, udah dimaafin sama Allah ya. Tuh Allah itu subhanallah Bu, ngucapinnya tuh Bu beda-beda. Jadi ibu-ibu yang kita takutin bukan kita nggak mau sholat, tapi takut kalau sampai Allah yang nggak mau kita sholat tuh Bu. Itu yang paling bahaya tuh, kalau udah Allah nggak mau sholat. Kayak Abu Jahal ibu-ibu, bukan Abu Jahal yang nggak mau masuk Islam, memang Allah nggak mau. Abu Jahal tuh mau masuk Islam, beriman, itu Bu. Kenapa? Karena terlampau senantiasa memusuhi Nabi kita. Abu Jahal bukan ponakan, Abu Lahab ponakan. Abu Jahal tuh orang lain gitu ya. Jadi aku takut. Nambung aja lo ya. Jadi takut ibu-ibu kalau sampai katakanlah kalau Allah mau, aku tidak akan bacakan kepada kalian. Aku tidak akan ajarkan kepada kalian.
Faqad labistu fikum umuran min qablihi. Umran apa umuran? Umuran min qablihi. Terus kata Nabi, aneh gitu ya. Maka sungguh aku telah bersama kalian itu seumur-umur. Ibu-ibu, Nabi itu bersama-sama kaum kufar Quraisy, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, itu dari kecil. Nabi sama-sama dari kecil. Pas giliran udah umur 40 tahun diangkat jadi Nabi, kok malah musuhin Nabi, kok malah nggak percaya sama Nabi gitu. Tuh ampe aneh gitu. Nabi tuh ampe aneh, Allah tuh ampe aneh. Padahal kan kalian itu hidup bersama Muhammad seumur-umur. Kan 40 tahun bukan sedikit ya Bu ya? Iya. Maka dibilang seumur-umur. Seumur-umur tuh maksudnya ya Allah lama banget. Bayangin aja Bu, dari Nabi lahir itu mereka udah ada. Abu Thalib, Abu Lahab, jangan diikutin Abu Thalib nih ya. Abu Lahab, terus Uqbah, anaknya Abu Jahal, Abu Sufyan gitu. Kan Nabi lahir mereka udah ada. Hidup sama mereka itu Nabi 40 tahun. Nabi disayang, Nabi dipercaya, digelar menjadi, diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu siapa? Al-Amin itu apa? Orang yang sangat dipercaya. Pokoknya omongan Nabi itu waktu belum jadi Nabi, masih kecil, itu udah dipercaya, disayang. Apapun yang dilakukan oleh Nabi mereka senang. Pas giliran Nabi jadi Nabi, mereka ya Allah musuhin. Ya. Kecuali kali ini orang baru datang, sok-sokan. Lah ini mah dari prot. Mereka udah tahu. Pas giliran. Nah inilah ibu-ibu. Jangankan orang biasa yang mereka nggak tahu siapa ini dia. Nabi aja yang tahu dari oroknya, keluarga pula. Pas giliran nyampein Al-Quran, mereka benci. Jadi kalau benci sama saya, ya siapa saya gitu, siapa lu? Iya. Nabi aja yang tahu dari kecilnya. Ibu tahu siapa kecil saya siapa? Kayak gimana? Kagak tahu. Ibu tahu kecilnya bapak kayak apa? Kagak tahu. Tahu-tahu datangnya udah gede, ya udah tua, udah dewasa, jadi guru lah, sok banget gitu ya. Jadi ya Allah, tuh Nabi sampai kayak begitu Allah sampaikan. Allah kasih tahu, faqad labistu fikum umuran. Sungguh aku telah berdiam bersama kalian seumur-umur. Maksudnya sampai 40 tahun. Min qablihi, dari sebelumnya. Afala ta'qilun. Maka apakah kalian tidak mau berpikir? Mikir apa? Kata Nabi ya, mikir apa gitu. Ya Allah, Nabi kesian banget ya Bu ya. Ya Allah, Nabi kesian banget ya. Berdakwah dicaci maki, berdakwah ditimpukin, berdakwah dikatain majnun, berdakwah dikatain gila, dikatain tukang sihir, tukang tenung segala macem. Ya, tapi baik. Kita juga ada yang suka nih kalau kita angkat video. Oh dia nyautin. Iya namanya gitu. Iya, orang. saya tahu. Tapi saya nggak tahu. Iya. Karena
Saya tahu, tapi nggak tahu. Orang-orang nggak tahu. Orang-orang saya tahu, tapi nggak tahu apa penyebab dia kesel saya gitu. Iya. Tahu tapi nggak mau tahu. Sudah ini. Nanti saya mau nanya sama Mar'at kenapa sih? Ini juga nyautin nih, emang dari sini nih. Enggak, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Waalaikumsalam warahmatullahi Semua kita coba mengamalkan ilmu masing-masing ya Bu, biar bisa ya Bu. Apanya biar bisa? Biar bisa amalnya sih bisa disapin. Ibu, hari ini mungkin jam 9 ya. Tanggal 9 deh ya, Bu, hari Minggu kita. Follow apa sih? Follow apa? Oh, Arisa. Oh, yaudah jam berapa nih? Mau Arisa katanya buat ini. Oh iya. Ibu jam 8 kita hari Minggu ya Bu. Nah, mudah-mudahan kita pada sehat, banyak rezekinya. Oh iya, banyak yang arisan itu ya hari itu ya. Oh iya, boleh cerita. Ibu, selesai belajar kita supaya kita baca suratul Fatihah, kita mengucap Allah Subhanahu wa taala, penian hajat kita seluruh biar ini Berarti Ius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilmal mursalin. Allahumma ghfir lana bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. اللهم اهدنا من علمك واغفر علينا من فضلك وانزل علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك وبشرك بشرفك وعافيتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه وبشفاعه الفاتحه انها بخير وسلمنا بخير واجعلنا ورحمتنا من الجميع الخير وهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. امين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. Ya Allah, ini pahalanya gede banget nih, Muhani nih.